melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan terlebih dahulu, di sini saya dan nama lengkap Imam Bedowi. Di sini saya sebagai mahasiswa PLB di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum. Jadi untuk materi yang didapat saya itu IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Jadi sebelumnya ada yang tahu IPS itu apa? Sosial itu apa? Kemarin mungkin dijelaskan oleh gurunya sosial, hubungan antara manusia dengan manusia lah. Jadi makhluk sosial. Jadi manusia itu dikatakan dengan makhluk sosial. Kenapa? Karena manusia itu pasti butuh terhadap orang lain. Jadi disebut makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kalau individu itu kita sendiri, misalkan kalian di tengah hutan, itu namanya individu. Tapi manusia berarti itu sebagai makhluk sosial pasti butuh terhadap orang lain. Jadi di materi ini di bukunya ya, di ilmu pengetahuan sosial bab 1 ini tentang keluarga awal kehidupan. Jadi ini materi kalian di bab 1. Apa saja yang kita bahas dalam keluarga awal kehidupan kita? Jadi setiap dari kita pasti memiliki yang namanya keluarga. Entah itu keluarga yang lengkap, bapak, ibu. Itu awal dari kehidupan kita. Dari kita kecil dilahirkan sampai kita sekarang sekolah, itu awalnya kita berawal dari sebuah keluarga. Yang pertama, keberadaan diri dan keluarga. Yang pertama, setiap masyarakat, setiap dari kalian pasti memiliki yang namanya keluarga. Keluarga mempunyai sistem sosial terkecil. Jadi keluarga itu sistem sosial terkecil. Ada juga sistem sosial yang besar, seperti negara, seperti sebuah benua gitu kan. Keberadaan diri dan keluarga. Jadi keluarga merupakan lingkungan pertama kita, yang utama dan pertama bagi seseorang manusia. Di keluarga inilah kita mengalami yang namanya perkembangan, proses tumbuh dari yang awalnya kita tidak bisa merangkak, jadi merangkak, berdiri, berjalan, lari. Itu awalnya kita bermula dari keluarga. Keberadaan diri. Jadi kalian pasti memiliki yang namanya silsilah keluarga, keturunan kan, dari kakek, dari buyut terus ke atas
misalkan ya orang tua kita pekerjaannya petani, kita sekolah pendidikan tinggi, sehingga dengan peristiwa, dengan kejadian, dengan apa yang dialami keluarga kita, sehingga kita bisa mengangkat derajat mereka dengan cara belajar sampai kita selesai seperti itu. Jadi kita pasti mengalami namanya perkembangan, pasti ada kesinambungan dan juga ada pengulangan serta perubahan yang terjadi di dalam keluarga kita. Yang kedua ada mengenal lokasi tempat tinggal kita. Kalian tempat tinggalnya di mana? Khususnya atau umumnya kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang hidup di daerah dekat sini pegunungan, sehingga mata pencaharian, pekerjaan itu rata-rata petani, kebun, gitu ya. Gak ada yang jadi nelayan kan di sini. Jadi kita harus mengenal lokasi kita. Misalkan rumah kita terletak di pinggir pantai, maka otomatis ketika kita bahas pantai pasti pekerjaan utamanya adalah nelayan. Terus selanjutnya kondisi wilayah Indonesia. Indonesia itu terletak diapit oleh 2 samudra dan 2 gunung. Seperti di peta di belakang itu ada peta ya, peta menunjuk bahwa di Indonesia itu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan juga benua Asia dan juga benua Australia. Selanjutnya ada sosialisasi dalam masyarakat. Jadi kita ini membahas pokok-pokoknya. Ada 4 ya, sosialisasi dalam masyarakat. Jadi sosialisasi dalam masyarakat ini hubungan kita ketika terjun dalam masyarakat. Ketika kita hidup dalam masyarakat, dalam berkeluarga nanti ya, pastinya kalian pasti menikah kan. Nanti kalian kerja di dalam masyarakat, hubungan sosialisasi bersama tetangga, bersama teman di rumah kalian sendiri. Dan yang terakhir ada yang namanya aktivitas dalam memenuhi kebutuhan. Jadi aktivitas kita dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, mencari uang, mencari nafkah untuk keluarga, itu aktivitas dalam memenuhi kebutuhan. Mungkin hanya itu ya untuk materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dulu bukunya tentang keberagaman lingkungan sekitar. Keberagaman merupakan salah satu ciri khas dari lingkungan sekitar kita. Jadi lingkungan sekitar kita adalah tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita tinggal. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi,
keadaan dan makhluk jadi segalanya yang ada di sekitar kita itu merupakan lingkungan. Jadi itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97. Selanjutnya kita berkenalan dengan alam. Jadi di alam ini pasti yang ada namanya tumbuhan, hewan atau disebut flora, fauna ya. Tahu kan? Flora itu tumbuh, fauna itu dan juga benda-benda sekitar, termasuk makhluk hidup. Selanjutnya berkenalan dengan alam. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari. Jadi dalam tata surya kita itu ada berapa planet? Ada yang tahu? Jadi dari tata surya yang namanya Bima Sakti itu di tengah ada yang namanya matahari, Merkurius, Venus, Bumi. Itu kan pernah belajar ya? Sampai 9 sampai planet Pluto. Itu. Jadi bumi tempatnya itu di urutan ketiga setelah Merkurius, Venus, baru bulan bumi. Ini matahari, ini planet yang pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga ini namanya bumi. Sejak dahulu, bumi ini kan pada dahulu itu ada sebelum prasejarah dan juga ada yang zaman Archaikum di buku itu zaman tertua. Jadi zaman tertua itu disebut zaman Archaikum. Ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Berarti 2.500 juta. Banyak kan? 2.500 juta. Kita hidup berapa tahun? Dan sampai seperempatnya 25 tahun dan nyampe masih kan kalian? Bayangkan bumi itu sudah ada 2.500 juta tahun yang lalu. Terus seperti zaman apa dulu? Ada istilah di cerita itu zaman dinosaurus. Oh ya. Mungkin ada itu dulu sekitar tahun ini 2.500 juta tahun yang lalu. Terus ada zaman primer atau zaman pertama sekitar 340 juta tahun yang lalu. Ini zaman yang pertama. Ini baru ada yang namanya muncul ikan, amfibi dan lain sebagainya. Terus ada zaman Mesozoikum, zaman kedua. Jadi lebih pendek 140 juta tahun yang lalu, zaman kedua. Terus dan yang terakhir ada zaman Neozoikum, zaman hidup baru. Ini baru perkembangan dari yang awalnya cuma ada tumbuhan dan juga reptil, hingga ada teori itu yang mengatakan manusia itu berevolusi dari monyet. Kan ada teori kayak gitu. Itu teori ya. Tapi kita sebagai umat Islam percaya bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Dan mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
samudra, di bagian atas Samudra Pasifik, dan di bagian bawah Samudra Hindia. Dan juga samudranya, juga beruntungnya di Asia dan juga Australia. Sehingga keragaman alam yang ada di Indonesia itu memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat, ya, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Dilihat dari bidang sosial saja, di setiap daerah di Indonesia itu pastinya berbeda. Dari dataran tinggi, dataran rendah, bahkan di pegunungan, di pesisir pantai itu berbeda. Buka di halaman 6. Keragaman alam Indonesia. Pada setiap ketampakan alam memiliki sumber daya alam yang banyak dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yang dapat diperbarui air, apalagi tanah dan tumbuhan itu dapat diperbarui. Kalau yang tidak dapat diperbarui itu hanya sekali pakai. Contohnya kayak batu bara, kayak gas, itu kan sekali pakai, tidak bisa diperbarui lagi. Itu keanekaragaman alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengaruh proses geografis terhadap keragaman alam Indonesia. Jadi geografis itu pengaruh terhadap keragaman alam di Indonesia. Kenapa? Karena bumi yang ada pada saat ini terjadi adanya berbagai proses. Salah satunya itu proses geografis. Sehingga adanya proses geografis itu sendiri sehingga menyebabkan setiap wilayah memiliki kondisi dan keadaan alam yang berbeda. Hanya saja di Indonesia sama di daerah negara-negara Eropa. Kalau di Indonesia saja kan alamnya atau iklimnya itu kan ada hujan sama musim kemarau. Kalau di daerah barat ada salju, ada musim gugur kan gitu. Jadi sehingga geografis itu menjadi penyebab adanya keragaman alam. Di Indonesia luas daratannya, di Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan lautannya. Daratannya itu berapa luasnya? 1.910.932,37 km persegi. Dan lautannya itu lebih luas, mencapai 5,5